Mungkin yang pertama dari pengertiannya dulu. Jadi aset tetap itu merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk mendukung kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau juga bisa digunakan dalam aktivitas administratif dengan manfaat yang diperkirakan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, jenis aset tetap ini ada macam-macam. Ada tanah, bangunan. Bangunan itu pun juga ada kantor, pabrik, gudang, dan yang lain. Terus juga ada perlengkapan seperti mesin, furnitur, dan peralatan lainnya. Ada juga kendaraan untuk operasional. Kemudian karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, aset tetap digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual kembali. Biasanya kalau untuk yang dijual kembali itu diakuinya sebagai persediaan. Kemudian yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 tahun dan mengalami penyusutan. Jadi setiap di akhir periode akan disesuaikan penyusutannya berapa, nilai bukunya berapa, seperti itu. Dan yang terakhir berwujud. Sebenarnya ada juga yang tidak berwujud, nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian perolehan aset tetap. Penilaian aset tetap oleh perusahaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu ada biaya perolehan atau cost historis, dan yang kedua adalah revaluasi berdasarkan nilai wajar. Cost historis adalah jumlah kas atau pengorbanan ekonomi lain yang dapat diukur dengan kas, setara kas, yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap hingga siap digunakan. Jadi biaya perolehannya. Kalau yang kedua, revaluasi, yaitu penilaian kembali. Jadi aset itu dihitung berdasarkan nilai wajarnya. Terus kemudian biaya perolehan untuk masing-masing jenis aset. Yang pertama untuk tanah. Nah, biaya perolehan untuk tanah ini dapat terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanah siap digunakan. Bisa terdiri dari yang pertama ada harga belinya, yang kedua biaya balik nama, komisi, biaya notaris, dan lain-lain. Jadi seperti biaya legalitas sampai si tanah itu boleh untuk digunakan. Kemudian biaya pemerataan sampai tanah siap dipakai. Kemudian ada biaya-biaya pembebasan jika tanah diagunkan. Terus ada biaya improvement tanah yang mempunyai umur ekonomis sama dengan tanah. Nah, biaya improvement ini atau biaya peningkatan ini yang masa manfaatnya terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, lahan parkir, terus juga taman, itu dicatat dan diakui sebagai peningkatan lahan yang mana nantinya disusutkan. Jadi kan biasanya kita kalau kenal tanah itu nggak ada penyusutannya, beda sama bangunan, beda sama peralatan, kendaraan, pasti kan ada penyusutannya. Kalau tanah kan biasanya nggak ada penyusutannya, tapi untuk tanah yang peningkatan masa manfaatnya terbatas seperti ini, seperti jalan masuk dan lahan parkir taman ini dicatat sebagai peningkatan lahan dan ada penyusutannya. Nah, tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk tujuan spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Tujuan spekulasi di sini maksudnya diperkirakan nantinya harga tanah itu akan naik di beberapa tahun lagi gitu. Jadi ketika dijual akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu diklasifikasikan sebagai investasi. Kemudian untuk tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai persediaan. Itu untuk tanah. Kemudian selanjutnya untuk bangunan. Biaya perolehan untuk bangunan ini mencakup seluruh biaya atau pengorbanan ekonomis untuk mengakuisisi atau membangun bangunan atau gedung
sampai siap digunakan. Itu bisa terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi, dan biaya jasa profesional dan izin bangunan. Bahan baku ini biasanya kan seperti pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Tenaga kerja ya tenaga kerja yang membangun, seperti itu. Kemudian untuk aset selanjutnya yaitu peralatan. Biaya perolehan peralatan mencakup seluruh pengeluaran untuk memperoleh peralatan sampai dengan siap digunakan. Terdiri dari harga beli, biaya angkut dan penanganan, biaya asuransi selama pengangkutan, biaya setting dan instalasi. Ini biasanya masuk ke biaya penyimpanan. Jadi ketika aset itu dibeli kan harus disimpan. Nah, itu perusahaan mengeluarkan biaya untuk selama proses penyimpanan aset itu sebelum bisa digunakan. Kemudian ada biaya untuk percobaan. Nah, kemudian selain aset tetap itu bisa dibeli, tapi juga bisa dibuat sendiri atau dibangun sendiri. Untuk biaya perolehannya itu bisa terdiri dari yang pertama, biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu untuk tenaga kerja yang secara langsung berkaitan dengan proses pembangunan atau pembuatan aset itu. Kemudian ada biaya overhead. Nah, perlakuan biaya overhead ini bisa diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama, hanya terdiri dari BOP variabel. Yang kedua, membebankan sebagian BOP selama proses konstruksi. Nah, kebanyakan perusahaan itu lebih sering memakai metode yang kedua, yaitu membebankan sebagian BOP selama proses konstruksi. Nah, kemudian untuk aset yang dibuat sendiri ini juga dibagi menjadi dua kualifikasi, dua macam, yaitu ada aset yang dibuat untuk dipakai sendiri dan aset yang dibuat untuk dijual kembali. Kalau aset yang dibuat untuk dipakai sendiri biasanya diakui sebagai aset tetap, tapi kalau aset yang dibuat untuk dijual kembali biasanya diakui sebagai persediaan. Nah, kemudian masuk ke biaya bunga selama konstruksi. Jadi ketika suatu perusahaan ingin membangun atau membuat suatu aset, itu mungkin salah satu dananya itu bukan dari modal tapi juga dari pinjaman. Yang mana dari pinjaman itu kan pasti akan membayar bunga. Nah, bunga ini ada yang boleh diakui sebagai biaya perolehan atau dikapitalisasi, ada juga yang tidak boleh. Nah, penentuan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap biaya bunga telah menjadi topik yang kontroversial sejak lama. Terdapat tiga pendekatan yang diusulkan dalam pencatatan bunga terkait pembiayaan pembangunan aset tetap, yaitu yang pertama, tidak mengkapitalisasi bunga selama masa konstruksi. Jadi bunga itu tidak diakui sebagai biaya perolehan, dicatat sendiri sebagai biaya bunga. Yang kedua, ada mengalokasikan seluruh biaya dana, baik yang dapat ditelusuri langsung maupun tidak ke dalam biaya konstruksi. Jadi kalau yang kedua ini biaya bunga, semuanya itu dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan. Dan yang ketiga, mengkapitalisasi hanya bunga yang benar-benar timbul selama periode pembangunan. Nah, kalau yang ketiga ini, biaya bunga itu dimasukkan ke dalam biaya perolehan atau dikapitalisasi jika biaya bunga itu dikeluarkan pada saat periode pembangunan. Mulai dari saat pembelian bahan-bahan, persiapan untuk pembangunan, sampai si aset itu benar-benar siap untuk digunakan. Nah, untuk IFRS sendiri mewajibkan kapitalisasi biaya bunga selama masa konstruksi dengan beberapa penyesuaian sejalan dengan pendekatan cost historis atau biaya perolehan. Kapitalisasi ini mencakup tiga komponen utama, yaitu ada aset yang sedang dibangun,
periode terjadinya kapitalisasi, dan jumlah biaya bunga yang dikapitalisasi. Nah, masuk ke periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi atau capitalization period merupakan rentang waktu di mana perusahaan wajib mengkapitalisasi biaya bunga. Nah, periode ini dimulai ketika tiga kondisi terpenuhi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset telah dimulai, misalnya dengan pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya bunga sedang dikenakan. Nah, periode ini berakhir ketika aset telah selesai dibangun dan siap digunakan. Nah, itu tadi, pada saat bunga dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan itu kalau sudah ada persiapan untuk membuat atau membangun si aset itu, kemudian berakhirnya ketika aset sudah selesai dibangun dan siap digunakan. Kemudian ada jumlah dikapitalisasi. Kapitalisasikan jumlah terendah antara biaya bunga sesungguhnya dengan biaya bunga yang bisa dihindarkan. Biaya bunga yang bisa dihindarkan itu adalah biaya yang bisa dihindarkan apabila perusahaan tidak membuat aset tersebut. Jadi yang digunakan adalah biaya jumlah terendah antara biaya bunga sesungguhnya dan biaya bunga yang bisa dihindarkan. Kalau lebih kecil biaya bunga sesungguhnya, ya yang digunakan biaya bunga sesungguhnya. Sebaliknya, kalau yang lebih kecil biaya bunga yang bisa dihindarkan, yang digunakan adalah biaya bunga yang bisa dihindarkan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Belum ada, Kak. Oke, kalau gitu lanjut ke latihan soal ya. Oke, jadi di sini ada dua contoh soal untuk menghitung bunga yang dikapitalisasi.
Yang pertama, Blue Corporation meminjam $200.000 dengan bunga 12% dari State Bank pada 1 Januari 2011 untuk tujuan membuat peralatan bertujuan khusus yang akan digunakan dalam operasinya. Pembuatan peralatan dimulai pada 1 Januari 2011 dan pengeluaran berikut dilakukan sebelum penyelesaian proyek pada 31 Desember 2011. Pengeluaran aktualnya yang pertama di tanggal 1 Januari 2011 100.000, 30 April 2011 150.000, 1 November 2011 300.000, dan 31 Desember 2011 sebesar 100.000. Total pengeluarannya 650.000. Kemudian ada informasi lain yaitu utang umum lainnya pada 1 Januari 2011 500.000 dengan bunga 14% dengan jangka waktu 10 tahun untuk utang obligasi, dan ada wesel bayar dengan nominal 300.000 bunga 10% dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, yang pertama kita menghitung dulu akumulasi rata-rata tertimbang untuk pengeluarannya ya. Dari data di sini tadi, di soal ini. Yaitu tanggal 1, 100.000, 30 April 150.000, 1 November 300.000, dan 31 Desember 100.000. Totalnya 650.000. Periode kapitalisasi ini berdasarkan seperti sisa tahunnya. Kalau pengeluarannya ini tanggal 1 Januari, berarti periode kapitalisasinya 12 bulan dalam setahun. Kemudian ini tanggal 30 April, periode kapitalisasinya 8 dari setahun. Kemudian tanggal 1 November ini periode kapitalisasinya 2 bulan dalam setahun. Dan yang terakhir Desember 0 bulan karena untuk tanggalnya ini udah tanggal 31. Kemudian dihitung untuk rata-rata tertimbang akumulasi pengeluarannya. Dihitung dari pengeluaran aktual dikalikan dengan periode kapitalisasi. Jadi ini 100.000 dikali 12/12. Bawahnya juga sama. 150.000 dikali 8/12, 300.000 dikali 2/12, 100.000 dikali 0/12. Diperoleh total akhirnya 250.000 untuk rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Kemudian setelah menghitung rata-rata tertimbang untuk akumulasi pengeluaran, kemudian lanjut menghitung bunga yang dapat dihindari. Nah, menghitung bunga yang dapat dihindari itu didapat dari ini ya, informasi tambahan mengenai utang umum lainnya. Tadi kan sudah disampaikan kalau bunga yang bisa dihindari itu adalah biaya yang bisa dihindarkan apabila perusahaan tidak membuat aset tersebut. Nah, ini dari utang umum. Obligasi 500.000 dengan persentasenya bunganya 14%. Wesel bayar 300.000 dengan bunga 10%. Dikalikan hasilnya jadi 70.000 dan 30.000. Dan total bunga yang dapat dihindari itu ada 100.000. Nah, kemudian kita harus menghitung persentase untuk bunga yang dapat dihindari. Caranya dari mana? Dari ini ya, 100.000
dibagi dengan jumlah utang umumnya 800.000 dikali 100. Dari 100.000 dibagi 800.000 ketemu 0,125, terus dijadikan persen dikali 100 jadi 12,5. Itu untuk persentase bunga yang dapat dihindari. Kemudian baru masuk untuk menghitung bunga dihindari. Untuk bunga yang dapat dihindari ini dihitung dari ini tadi, pengeluarannya kan 250.000. Kemudian dari utang khusus digunakan untuk membayar pengeluarannya. Utang khususnya tadi nominalnya 200.000 dengan bunga 12%. Jadi bunga dari utang khususnya itu 24.000. Nah, kemudian karena pengeluarannya 250.000 dan utang khususnya hanya bisa membayar 200.000, makanya yang 50 ini diambil dari utang umum, dari obligasi dan wesel bayar tadi, diambil 50.000. Kemudian untuk persentase bunganya diambil dari persentase rata-ratanya yang udah dicari tadi, 12,5%, ketemu 6.250. Berarti total bunga yang dapat dihindari dijumlah dari 24.000 ditambah 6.250, hasilnya 30.250. Itu untuk menghitung bunga yang dapat dihindari. Kemudian perlu dihitung juga bunga aktualnya. Bunga aktual dihitungnya dari jumlah utangnya itu, jumlah utang umum ditambah utang khusus. Utang khususnya 200.000 dengan bunga 12%. Akhirnya dihasilkan beban bunganya 24.000. Kemudian obligasi 500.000 dikalikan 14%, ketemu 70.000. Kemudian wesel bayar 300.000 dikalikan 10%, hasilnya 30.000. Kemudian ketiga bunga tadi dijumlahkan jadi 124.000 untuk bunga aktual. Nah, dari sini ditemukan bunga yang dapat dihindarinya 30.250, bunga aktualnya 124.000. Nah, sesuai di materi tadi, jumlah yang dikapitalisasi itu adalah jumlah terendah antara biaya bunga sesungguhnya dan biaya bunga yang bisa dihindarkan. Jadi dicari yang lebih kecil. Dari soal ini yang lebih kecil adalah biaya bunga yang dapat dihindari. Berarti bunga yang dikapitalisasi untuk masuk ke biaya perolehan dari peralatan tadi adalah bunga yang dapat dihindari. Jurnalnya peralatan di debit sebesar 30.250, debit juga beban bunga 93.750, dan kas 124.000. Jadi kas yang dibayarkan 124.000. Kemudian untuk beban bunga yang diakui sebagai biaya perolehan langsung masuk ke akun peralatan sebesar 30.250. Nah, selisihnya ini dicatat sendiri sebagai beban bunga. Itu untuk contoh 1. Contoh 2 sebenarnya sama. Green Company meminjam 300.000 dolar dengan bunga 10% dari Citibank pada 1 Februari 2022 untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi baru.
Pembangunan fasilitas dimulai pada 1 Februari 2022 dan pengeluaran berikut dilakukan hingga proyek selesai pada 31 Desember 2022. Nah, untuk pengeluarannya ada tanggal 1 Februari sebesar 120.000. Kemudian 31 Mei 180.000, 1 Oktober 360.000, dan 3 Desember 140, 31 Desember 31 salah ya ini 1 September dan 31 Oktober sesuai angka di sini. Nah, pertama sama seperti tadi menghitung akumulasi rata-rata tertimbang untuk pengeluaran. Pengeluaran aktualnya 120, periode kapitalisasi 11/12. Terus kemudian yang tanggal 31 Mei pengeluaran 180, periode kapitalisasi 7/12. Untuk tanggal 1 September 360.000, periodenya 4/12. Untuk tanggal 31 Oktober 140.000 dan periodenya 1/12. Terus mendapatkan hasil untuk akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya 346.667. Kemudian menghitung bunga yang dapat dihindari sama seperti tadi. Dari soal ini ada informasi tambahan, utang obligasi 600.000 dengan bunga 13%. Dan untuk wesel bayar 400.000 dengan bunga 9%. Kemudian hasilnya ketemu 114.000. Lalu menghitung persentase bunga dihindari, caranya juga sama. Dari 114.000 ini dibagi 1 juta, ketemu 0,114, diubah jadi persen, dikali 100 jadi 11,4%. Kemudian menghitung bunga yang dapat dihindari. Tadi di sini sudah tertulis jelas kalau pengeluarannya itu 346.667. Nah, sedangkan utang khusus yang dipinjam itu 300.000. Jadi untuk 46.667 harus diambil dari utang umum, yaitu yang dua ini, obligasi dan wesel bayar. Di sini 300.000 dikalikan 12%, hasilnya 36.000. Kemudian 46.667 dikalikan 11%, hasilnya 5.320. Dan total untuk bunga yang dapat dihindari 41.320. Nah, kemudian setelah menghitung bunga yang dapat dihindari, juga menghitung bunga aktual. Menghitung bunga aktual dari utang khususnya tadi 300.000 dengan bunga 10%. Bunga 10% hasilnya 30.000.
Kemudian obligasi 600.000 dikalikan 13%, hasilnya 78.000. Wesel bayar 400.000 dikalikan 9%, hasilnya 36.000. Dan total untuk bunga aktualnya 144.000. Karena yang lebih kecil adalah bunga yang dapat dihindari, berarti yang dikapitalisasi adalah bunga yang dapat dihindari. Zonalnya juga kurang lebih sama. Kas yang dikeluarkan 144.000. Kemudian untuk beban bunganya, terdapat beban bunga yang dikapitalisasi untuk jadi biaya perolehan peralatan, yaitu bunga yang dapat dihindari ini 35.320. Untuk beban bunga yang dicatat terpisah 108.680. Hasilnya dari 144.000 dikurangi 35.320. Mungkin itu materi yang aku sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Untuk tadi bunga yang dihindari itu kan nominalnya 46.000 kan. Nah, itu saya mohon maaf tadi kurang paham. Kan diambil dari hutang umum. Nah, itu gimana nominalnya bisa 46.000 itu? Mohon maaf tadi saya kurang paham. Terima kasih, Kak. Yang 46.000 ini ya. Tadi kan utang khususnya itu 300.000. Nah, sedangkan di sini udah dihitung rata-rata tertimpa akumulasi pengeluarannya itu 346.667. Nah, dikurangi. Ini untuk nominal yang dipinjam 300.000, sedangkan pengeluarannya 346.000 ini. Nah, otomatis kan dari uang utang khusus yang dipinjam ini kan belum cukup untuk seluruh pengeluarannya ini kan. Makanya sisanya dibayar dari utang umumnya ini. Sisa dari pengeluaran yang belum bisa dibayar dengan utang khusus ini. Dari 346.667 dikurangi 300.000. Ketemu 46.667. Ini dibiayai oleh utang umumnya itu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Izin bertanya lagi Kak, jadi tadi dari teman-teman bertanya apakah materi tutor SBY hari ini boleh nanti tolong dikirimkan, apakah boleh dari Kak Balkis?
Oh boleh, nanti aku kirim ke WA.